Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari nanti bumi beserta semua isinya akan hancur dan tidak ada satupun yang tersisa di alam semesta ini. Peristiwa itu disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kiamat dikenal juga dengan istilah Yaumul Akhir. Kapan datangnya hari kiamat itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat, nabi, dan rasul pun tidak mengetahui kapan hari akhir akan terjadi. Namun sebagai umat muslim, kita wajib beriman kepada hari kiamat atau hari akhir sebagaimana dalam rukun iman yang kelima. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian mereka berdiri di hadapan Sang Pencipta. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mulai menghitung seluruh amal baik dan buruk yang dipertimbangkan secara adil. Tanda-tanda hari kiamat sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu 1. Matahari terbit dari arah barat. Fenomena matahari terbit dari arah barat jadi fenomena tak biasa yang muncul sebagai tanda hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud serta Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Yang kedua, dabah atau binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi. Apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat? Yang ketiga, kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hal itu telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Yang keempat, kemunculan Dajjal. Dajjal yang datang ke muka bumi merupakan makhluk penyebar fitnah paling kejam dan kemunculannya itu menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak bumi ketika menjelang hari kiamat. Mereka berkata, Wahai Zulkarnain,
Sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Yang keenam, Nabi Isa memimpin dunia. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Isa alaihissalam akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 159. Yang ketujuh, muncul kabut atau dukhan. Kemunculan kabut di antara tanda-tanda kiamat itu benar terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Yang ke-8, terjadi gempa berturut-turut. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, akan terjadi gempa bumi dahsyat sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu yang bersamaan. Gempa tersebut terjadi dari arah timur, barat, dan jazirah Arab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Yang ke-9, kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda hari kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian, tanda-tanda hari kiamat tentang kehancuran Ka'bah pun ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Zu Suwaikotain dari Habasyah. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Yang ke-10, kemunculan api. Ada banyak hadis yang menerangkan bahwa ketika hari kiamat akan muncul api dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Dia dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa tanda-tanda hari kiamat dalam Al-Quran dan hadis yang bisa menjadi pengingat diri untuk lebih meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.